Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat, para orang tua. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan sedikit tentang pemahaman mengenai peran dan sikap orang tua dalam pengasuhan anak di dalam periode-periode tertentu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ayah Bunda biasa menyebutnya mungkin. Ya, Ayah Bunda. Sebelum kita mulai mungkin saya akan sedikit perkenalkan dulu. Saya adalah Indra Agustian. Kali ini saya akan sedikit melakukan wawancara ini terhadap Interview materi ternama kita. Pak Iman Wahyadi. Pak Iman Wahyadi di sini sebagai apa? Konsultan perkembangan anak. Oh ya, konsultan perkembangan anak. Ya, nanti mungkin Pak Iman yang akan menceritakan dari mana Pak Iman ini berasal. Saya juga belum tahu, sama-sama belum tahu. Jadi nanti kita lebih surprise mungkin ya kalau sama-sama belum tahu. Jadi lebih mengenal lebih dekat tentang Pak Iman ini. Tapi beliau mempunyai kompetensi dalam bidang tentang pola asuh terhadap anak. Nah, nanti kita akan coba sedikit melakukan wawancara, tapi mungkin dalam kesempatan ini maka silakan Pak Iman untuk. Oke, terima kasih Pak Indra. Kita pertama bertemu ya. Ya. Langsung saya di wawancara. Oke, saya konsultan perkembangan anak terkhusus anak usia 0 sampai 8 tahun. Pada materi kali ini, tadi kata Pak Indra, peran dan sikap orang tua dalam pengasuhan anak. Oke, sebelum saya membahas lebih jauh, saya jelaskan gini Pak In. Tidak sedikit orang tua yang belum siap jadi orang tua. Tapi realita di lapangan sudah menjadi orang tua. Artinya, orang tua itu harus sudah siap segalanya dalam membentuk karakter anak dalam pengasuhan. Begini, bahwa banyak nih pertanyaan yang melalui WhatsApp saya atau nelpon, bagaimana sih sikap dan peran orang tua dalam pengasuhan anak, baik di rumah maupun di luar rumah. Begini, bahwa saya ibaratkan ketika kita bercermin kan, yang nampak wajah kita di cermin itu. Nah, ketika di cermin itu ada plek-plek hitam, di cermin itu wajah kita ada plek-plek hitam, apakah yang disalahkan cermin, yang harus diperbaiki itu cermin atau wajah kita, kan? Ya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi dari cermin, bisa dari muka kita. Bisa dari cermin, bisa dari muka kita. Tapi setelah diteliti, ditelaah, ternyata plek-plek hitam itu ada di muka kita. Artinya bukan cermin yang diperbaiki, bukan cermin yang dipoles, tapi wajah kita yang dibersihkan. Itu ibarat. Analoginya seperti itu. Artinya bahwa orang tua itu atau anak itu adalah manifestasi cerminan dari orang tua, baik sikap, perilaku, yang ujung-ujungnya adalah karakter. Itu ada salah satu faktor dari faktor keturunan nggak? Kalau karakter itu faktor genetika itu kecil sekali, tapi yang berpengaruh di sini adalah orang dewasa di sekitarnya, artinya orang tua. Lingkungan, betul. Nah, jadi begini, kebanyakan di kita nih, bahwa orang tua itu sok menjadi penguasa rumah. Kadang orang tua bersikap menjadi seorang polisi rumah. Kemudian orang tua bersikap seperti hakim dalam rumah. Orang tua bersikap seperti raja dalam rumah. Nah, ini paradigma ini harus kita rubah. Orang tua bukan penguasa rumah yang berhak segala-galanya terhadap anak, sehingga anak merasa tertekan. Orang tua bukan raja dalam rumah yang bisa tunjuk sana, tunjuk sini, harus mengikuti apa perintah orang tua. Orang tua bukan polisi rumah yang selalu menyalahkan, mencari kesalahan, membuat kesalahan tanpa dibuat aturan. Kemudian orang tua bukan hakim yang selalu memvonis kepada anak. Nah, ini kebanyakan pola pikir orang tua di kita seperti itu. Lantas,
orang tua harus jadi apa perannya di dalam rumah kepada Ini anak. Nah, saya ini tanyakan di tema kali ini, Pak Iman. orang tua itu harus menjadi role model di dalam rumah. Nah, model bagi anak-anaknya. Orang tua harus menjadi idola bagi anak-anaknya. Orang tua yang selalu dikangenin. Orang tua menjadi panutan dalam rumah. Tidak sedikit Pak Indra ya, kita lihat contoh kasus di media-media televisi, banyak anak yang menggugat orang tua. Ya, sering diberita. Baik menggugat secara harta dan sebagainya. Kenapa anak menggugat di kemudian hari kepada orang tua? Mungkin dulu ketika pengasuhan, orang tua berbuat sewenang-wenang kepada anaknya. Orang tua menjadi penguasa rumah. Sehingga sedikit aja perkataan orang tua yang menyakiti anak itu akan terekam dalam memori anak. Bisa terbekas itu. Terbekas, sakit hati. Nah itu kasus-kasus seperti itu. Jadi di sini harus orang tua itu harus menjadi role model. Kenapa harus menjadi role model untuk membentuk karakter anak? Karena anak itu memiliki sifat imitasi. Kenapa anak memiliki sifat imitasi? Yang namanya imitasi itu kan meniru. Ya. Siapa yang ditiru? Yang ditiru adalah orang dewasa di sekitarnya. Siapa? Ya orang tua. Gitu. Jadi kita bersikap atau berperan di dalam keluarga orang tua itu yang jelas tadi harus menjadi role model, bukan penguasa rumah, bukan polisi rumah, bukan hakim rumah, apalagi sebagai raja di rumah. Nah itu kadang orang tua tuh kadang merasa tidak sadar ya Tuh. dengan perlakuan terhadap anak. Kadang ada yang anaknya, kadang ada yang seperti ini nih, anak sering main handphone ya, Ya, anak betul. sering main handphone, terus dia nggak mau kalau misalkan dalam satu waktu terus si anaknya misalkan gini, udah dong berhenti, ya tapi dia malah nolak gitu. Justru kadang ada yang orang tua gini, kamu tuh harus tahu hak dan kewajiban kamu, betul, misalkan betul. bilang seperti itu ya, hak dan Ya. kewajiban. Tapi kan anak di usia misalkan yang di bawah 5 tahun, dia belum ngerti kalau misalkan di penyampaian bahasanya seperti itu. Betul, gitu betul. ya. Jadi Ya. maksudnya mungkin baik untuk sikap orang tua seperti itu, tapi mungkin ada satu kendala mungkin dalam hal penyampaian, mungkin ya Pak, atau seperti apa Iya, betul. biar bisa ke anaknya itu mengena gitu maksudnya. Jadi begini, tadi di awal saya mengatakan bahwa orang tua itu harus menjadi role model, contoh bagi anak-anaknya. Ketika orang tua, baik ayah atau bunda, melarang main handphone kepada anaknya, tapi di satu sisi si bunda atau ayahnya main. Oh itu ya, jadi contoh besar ya. Nah, artinya di situ harus membuat kesepakatan, komitmen. Jangan melarang, membuat pelarangan tanpa ada kesepakatan. Jadi harus ada komitmen. Ada komitmen, misalkan contoh gini, sudah 6-9, dari jam 6 sampai 9 malam tanpa handphone, harus kedua-duanya, baik pihak orang tua maupun pihak anak. Nah di situ apabila ada yang melanggar, diberlakukan hukuman, tapi dalam arti hukuman yang normatif, itu bukan hukuman secara fisik. Tapi dua-duanya, ketika ayah bunda melanggar, ya harus komitmen, dihukum. Begitupun anak. Nah di situ akan terjalin satu kesepakatan, maka anak akan melihat, oh iya, ayah bunda saya komitmen dengan aturan yang diberlakukan. Maka ketika anak menggunakan handphone, ingat pada aturan itu. Dan itu mungkin harus terus menerus ya. Harus terus kontinu, tidak bisa. Tidak bisa instan. Mungkin harus selalu diingatkan ke anak ya. Selalu diingatkan itu. Harus terus. Yang penting ayah bunda harus menjadi role model, menjadi contoh. Karena tidak sedikit. Misalkan begini Pak Indra, ketika menjelang maghrib, anak disuruh sholat, udah sholat jangan nonton TV, tapi si ayah atau bunda sendiri nonton sinetron anteng. Nah ini tidak balance. Artinya di situ peran ayah dan bunda sebagai penguasa rumah tidak dibuat kesepakatan, tidak menjadi contoh yang baik bagi anak. Gitu. Menarik sekali ya temannya orang kali ini. Ya, ada mungkin Pak Iman nanti di sini mungkin bisa menyampaikan kira-kira poin-poin apa saja nih yang mungkin nanti bisa sebagai mungkin saya ya sebagai selaku orang tua di sini memposisikan orang kita, poin-poin apa aja yang kira-kira nanti buat anak itu bisa kita sebagai orang tua, sebagai role model, kira-kira dari pihak kita sendirinya itu apa yang harus kita punya. Ya
yang pertama buat komitmen dengan anak di dalam keluarga. Yang kedua, dalam pengasuhan antara ayah dan bunda itu harus satu arah, sejalan. Jangan sampai berbeda antara ayah dengan bunda. Itu harus sejalan sehingga akan cepat terbentuk. Jadi sebelum dikomunikasikan sama anak, mungkin ayah bundanya dulu. Ayah bunda dulu harus sejalan, sepemahaman, betul. Nah, itu. Dan yang penting saya ingatkan sekali lagi bahwa orang tua harus menjadi role model bagi anak, karena anak adalah peniru ulung. Anak memiliki sifat imitasi, meniru apa yang ditiru, yang dia lihat dan apa yang dia dengar terhadap orang dewasa di sekelilingnya. Itu di usia berapa tahun sih Kak Iman anak mulai belajar meniru itu? Dari 0 sampai 8, itu karena memorinya sangat kuat sekali untuk mereka. Betul, di awal-awal. Usia dini mungkin ya. Betul. Berarti kalau sebelum anak memang benar matang untuk bisa menemukan jati dirinya sendiri, betul. kita harus berusaha dulu untuk menjadikan atau untuk minimal role model yang baik. Role model, iya, itu yang penting. Baik, terima kasih Pak Iman untuk obrolan apa namanya ya, Pojok parenting ya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya bunyikan teng-tong. Nanti di minggu depan kesempatan berikutnya kita ada obrolan lagi Pak Iman sebagai langkah awal mungkin untuk menuju ke langkah berikutnya. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka untuk kita, dan obrolan yang ringan ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk para pemirsa, terutama untuk bapak ayah bunda yang ada di rumah. Saya di sini sebagai wawancara Pak Iman mungkin mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu di kesempatan lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam